Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Ega Marfatul Erfai dari kelas AR 19D dengan NIM 1057211374119. Baik, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama, orientasi situasional perilaku organisasi dan penyebaran teori motivasi dan bagaimana peranan teori psikoanalisis dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Yang pertama, bagian A, orientasi situasional perilaku organisasi. Sumbangan yang penting dari para manajer dan ilmuwan dalam bidang perilaku organisasi adalah munculnya konsep yang dikenal dengan nama pendekatan kontingensi dan pendekatan situasional. Pendekatan ini diarahkan kepada pengembangan pada tingkat manajer yang paling sesuai dengan situasi tertentu dan karakteristik dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Teori kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawaannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. 3 faktor situasional yang menentukan apakah seseorang memiliki peluang menjadi pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama, hubungan pemimpin anggota yang mengacu pada kadar keyakinan, kepercayaan, rasa hormat para pengikut terhadap pemimpin yang bersangkutan. Variabel ini mencerminkan penerimaan pemimpin. Yang kedua, struktur tugas adalah batasan di mana terhadap standar produser operasi untuk menyelesaikan tugas, sebuah gambaran rinci dan produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan, di mana dimensi ini mencakup komponen berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, pembentikan keputusan. Yang terakhir, keterincian keputusan. Yang ketiga, kekuasaan posisi, yaitu faktor situasi yang dirancang untuk menentukan berapa banyak kekuasaan yang dimiliki seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang bagian B, penyebaran teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Gramsci dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan, dorongan, minat, maupun hasrat seseorang yang begitu besar datangnya bisa dalam diri maupun dari faktor eksternal lain. Adapun teori-teori motivasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Yang kedua, teori motivasi MC-Spelman. Yang ketiga, teori X dan Y MC-Traeger. Yang keempat, teori motivasi Herzberg. Yang terakhir, teori ERG Clason-Alderfer. Bagian C, peranan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika menjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Psikoanalisis memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada pendidikan. Hubungan di antara mereka seperti sebuah perkawinan di mana kedua pasangan sadar akan kebutuhan bersama mereka, tapi tidak terlalu mengerti satu sama lain, dan karena juga tidak mengerti akan namanya menyatu. Yang terakhir, bagian D, teori pemenuhan dalam perusahaan. Teori pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkan. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan tidak merasa puas. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan karyawan. Materi kedua,
konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman khususnya tentang isu migran dan keberagaman. Yang pertama itu bagian A, isu imigran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Contoh imigran Indonesia di negara Belanda ditawari untuk kembali ke Indonesia. Imigrasi adalah lembaga negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan pendudukan antar negara. Bagaimana berpendapat bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Di dalam fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian. Bagian B, keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu yang sangat penting bagi manajer di saat ini. Dalam materi ini, kita akan melihat lebih dekat dalam mengelola keberagaman tersebut dari semua jenis di tempat kerja. Keragaman adalah ciri khas individu yang membuatnya berbeda dari individu yang lain. Menurut Robbins, menjelaskan keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografi maupun karakteristik pribadi. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras, dan etis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, identitas, budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain. Baik, adapun saran saya bagaimana mahasiswa menghadapi dan menanggapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Saran saya adalah tentu saja ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk menyikapi perkembangan zaman yang terus pesat tersebut. Yang pertama itu buatlah planning rencana ke depan. Dalam menyikapi era globalisasi bagi mahasiswa, maka tidak ada pilihan lain selain membuat plan ke depan yang tepat. Dengan mahasiswa plan, maka hal tersebut akan dapat dimudahkan. Kamu akan mengetahui apa saja yang sebaiknya dilakukan. Yang kedua, ada tingkatkan kemampuan berpikir. Hal lain dalam era globalisasi bagi mahasiswa ini adalah memiliki berpikir yang baik. Dengan memiliki kemampuan berpikir yang baik, maka secara tidak langsung ini juga akan bisa mempengaruhi kamu dalam setiap pengambilan keputusan. Baik, itu saran saya bagaimana mahasiswa menghadapi dan menanggapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi dan menjelaskan dua materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.